Wa bintu Yasir, wa bintu Yasirin waqifatun, berdiri. Waqifatun, berdiri. Ingat, ini ada ta' marbutoh. Yang ini namanya adalah, yang seperti ini itu namanya ta' marbutoh. Dia menunjukkan di antara tanda atau alamat-alamat perempuan, ya. Dia dihukumi perempuan. Taib, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dalam kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk masuk pada bab yang ke-6, ad-darsus sadis. Nah, di sini pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendoakan antum semuanya, semoga antum diberikan kemudahan untuk memahami bahasa Arab, dan karena bahasa Arab ini merupakan jalan wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata tunjuk hadhihi kemarin kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang kata tunjuk, yaitu yang dekat. Hadza, ini. Naam, yang sifatnya untuk benda yang dekat. Kemudian dzalika, dzalika, itu untuk kata tunjuk benda yang jauh, yang semuanya ini adalah untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar yang dihukumi laki-laki. Nah, sekarang kita akan masuk pada kata tunjuk yang baru, yang kedua lagi, yaitu kata tunjuk hadihi. Artinya juga sama, artinya ini. Fungsinya apa? Ini untuk pada wanita, muannas, wanita, naam. Yang dihukumi wanita, naam. Dia berlaku untuk nama dan juga berlaku untuk benda. Seperti sayyaratu, seperti sayyaratu. Ini sayyaratu. Ini tanda yang dihukumi muannas. Naam, pada ada ta' marbutonya. Sayyaratu. Naam, kalau sayyaratu seperti ini, maka dia menggunakan kata hadihi. Hadihi. Kalau menggunakan hada, maka keliru. Kenapa? Karena ini untuk laki-laki, atau apa saja yang dihukumi laki-laki, hukumi mudzakkar. Naam. Jadi hada dan hadihi itu digunakan pada dua benda yang dihukumi muannas maupun mudzakkar. Naam, dihukumi pada dua bentuk yang berbeda. Sekarang kita masuk di sini, perhatikan. Hada ibnu Hamidin. Nah, sekarang kata hada ibnu ini artinya anak, ya. Hamidin, anaknya Hamid. Nah, hada ini dia kembali ke yang satu orang ini, yaitu laki-laki. Laki-laki. Nah, begitu saja, ya. Laki-laki, ya. Kemudian yang berikut, wahadihi, dan ini, ya, yang ini yang kedua. Ini wanita. Nah, jadi ini adalah bintu. Ingat, ibnu itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau bintu itu anak perempuan. Anak perempuan. Naam, anak perempuan. Jadi syahidnya kita di sini adalah kata hada dan hadihi. Kata hada dan hadihi. Naam, hada dan hadihi. Sekarang yang berikut adalah ibnu Hamidin jalisun. Anaknya Hamid jalisun. Jalisun artinya duduk. Duduk.
Wa bintu Yasir, wa bintu Yasirin waqifatun, berdiri. Waqifatun, berdiri. Ingat, ini ada ta' marbuthah. Yang ini namanya adalah, yang seperti ini itu namanya ta' marbuthah. Dia menunjukkan di antara tanda atau alamat-alamat perempuan, ya. Dia dihukumi perempuan. Taib, lanjut. Naam. Sekarang man hada. Nah, ini man hadihi. Jadi yang di sini yang berikut, perhatikan gambar ini. Man hadihi. Man hadihi, siapa ini? Man itu kan siapa, ya. Kemarin saya sudah jelaskan, ya. Kalau ada dua yang berbeda seperti begini, contohkannya man hadihi dan min hadihi. Ingat, dua sama, ya. Tulisannya ini, syahidnya di sini sama, ya. Tapi bagaimana cara bacanya? Nah, dilihat konteksnya. Ini bisa diartikan dari, bisa saya baca min, ini juga bisa saya baca min, ya toh? Ini juga bisa saja artinya dari. Bagaimana cara membedakannya? Nah, di situ dari teks kalimatnya, ya, teks kalimatnya. Kalau dari tidak cocok, dari ini, ya. Naam. Jadi yang di sini man hadihi, siapa ini? Nah, kalau seperti pertanyaan seperti man itu berarti menunjukkan orang, ya, siapa. Artinya siapa atau makhluk hidup. Nah, siapa. Kemudian kalau min itu dari, menunjukkan permulaan, ya, permulaan perpindahan. Kita lanjut. Sekarang hada ukhtul muhandisi. Nah, afan, salah baca, ya. Hadihi ukhtul muhandisi. Ukhtu muhandisi. Naam, hada ukhtul muhandisi. Naam. Ini adalah saudara perempuannya insinyur. Naam. Hadihi, naam, afan, ya. Hadihi ukhtul muhandisi. Naam, ya, salah ketik itu, ya, salah ketik. Nanti dihapus saja, tidak menjadi masalah. Kemudian ahiyya aidon muhandisatun, apakah dia juga, hiya ini kembalinya ke siapa? Kembalinya ke adiknya apa atau saudaranya muhandis. Jadi pertanyaannya, ahiyya, apakah dia, aidon, naam, juga, apakah dia juga muhandisatun, insinyur? Naam, apakah dia juga insinyur? Muhandisatun. Ingat, ada kata muhandis. Di sini tidak pakai ta' marbuthah. Nah, di sini tidak pakai ta' marbuthah. Tapi di sini ada ta' marbuthahnya. Ini ta' marbuthahnya. Ditambah ta' marbuthah supaya dia sebagai pengganti bahwasanya dia itu adalah perempuan. Ada muhandisun. Nah, muhandisun. Nah, ini, ya. Muhandisun. Kalau untuk jadi wanita, muhandisatun. Tinggal ditambah saja ta' marbuthahnya. Sekarang lanjut. Jawabannya adalah la hiya tabibatun. Bukan. Dia adalah dokter. Masya Allah. Sekarang sayyaratun man hadihi. Ingat, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Sayyaratun man hadihi. Mobilnya siapa ini? Nah, pertanyaannya adalah gambar ini. Mobilnya siapa ini? Jawabannya adalah hada sayyaratul mudir. Ini adalah mobilnya mudir, pimpinan. Nah, insya Allah mudah, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman yang konsisten di dalam mempelajari bahasa Arab. Lanjut. Naam. Ma hadihi, apa ini? Nah, berarti kata tunjuk apa ini? Ini apa jawabnya ini? Sudah, ini speed atau kapal atau apa, ya? Modelnya mirip juga sih. Lanjut. Jawabannya adalah sesuai dengan jawaban yang telah diberikan oleh penulis. Hadihi mikwatun. Mana mikwatun? Mikwatun adalah setrika, ya. Setrika. Saya tidak tahu kalau di teman-teman apa terjemah apa selain setrika itu, apa mungkin ada bahasa lainnya. Tetapi
Silakan nanti merujuk di kamus KBBI apa yang digunakan untuk menerjemahkan benda untuk menghaluskan, merapikan pakaian. Kalau kami yaitu setrika. Jadi mikwatun. Jadi mahadihi, jawabannya hadihi mikwatun. Mahadihi, apa ini? Jawabannya hadihi mikwatun. Ini adalah setrika. Ingat, saya ulangi lagi sedikit. Kata hadihi ketika untuk menjawab pertanyaan maka harus diulangi ditulis. Naam. Lanjut. Naam. Sekarang liman hadihi, li itu disertanya milik. Liman hadihi, milik siapa? Ingat kalau tidak ada harakatnya seperti begini, itu ingat ya, min ada min, jangan sampai dibaca limin hadihi. Kalau dibaca limin hadihi, itu keliru. Kenapa? Karena tidak mungkin harful jar ketemu dua. Harful jar ketemu lagi harful jar langsung, tidak ya, tidak ada kaidah penulisan seperti begitu. Liman hadihi, milik siapa? Jadi kalau sudah ada harful jar pasti di sini man, bacanya man. Li itu artinya milik. Milik. Itu harful jar juga yang menunjukkan harakat akhir. Milik siapa ini? Hadihi lil Khalidin. Ini adalah miliknya Khalid. Berarti berkaitan dengan gambar mobil tadi. Sekarang yang berikut ada rajatu anasin hadihi. Apakah daraja sepeda ini ya? Sepeda. Nah, sepedanya Anas. Anas nama orang ya. Apakah ini bisa terjemahkan dari sini? Apakah dicocokkan saja ya terjemahannya? Bisa terjemahkan bebas ya, jangan terpaku dengan bahasa Arab ya. Jangan terpaku kita kaku di dalam menerjemahkan. Terjemahkan saja bebas sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Indonesia. Terjemahkan bahasa Indonesia. Walaupun ada kosakata, kadang kosakata ada yang tidak diterjemahkan. Nah, kita terjemahkan sesuai dengan penerjemahan bahasa Indonesia yang dipahami oleh orang Indonesia. Terus setelah memaksakan diri ya, karena bahasa Arab itu bahasa yang luas, maka kita harus menerjemahkan sesuai dengan yang dipahami oleh orang Indonesia. Kalau bahasanya ini saja sudah dipahami orang Indonesia, itu saja. Seperti ad-darajatul anasin hada, apakah sepedanya Anas ini? Nah, bisa juga terjemahkan apakah ini sepedanya Anas. Ya, bisa terjemahkan seperti itu. Jawabannya la, bukan. La. Hadihi darrajatu Ammarin. Nah, ini adalah sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini sepeda yang baru, jadidatun baru. Wa darrajatu Anasin qadim. Dan sepedanya Anas itu sudah lama, qadim itu lama. Ya, jadi perbedaannya itu, kalau sepedanya Ammar masih baru, kalau sepedanya Anas sudah lama. Baik. Kita lanjut. Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Nah, Masya Allah. Ini adalah jam tangannya Ali. Ini adalah jam tangannya. Jam tangan. Jam tangannya Ali. Hiya, sekarang pakai hiya. Walaupun Ali di sini, tapi kita gunakan hiya, bukan gunakan huwa. Bukan kita gunakan huwa. Kenapa? Karena kata ini dia kembali bukan kepada Ali, tapi kepada jam. Sehingga jam itu dia ada ta'amar butonya dihukum mu'anas. Nah, jadi hiya jamilatun, jam tangannya ini artinya dia kembali ke jam tangan. Nah, jam tangannya Ali itu jadid. Jam tangannya Ali apa? Jamilatun jiddan. Masya Allah, sangat bagus. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al-mal'aqatu fil qadari. Jadi di sini
Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al mil'aqatu fil kirdin. Nah, fil kirdi. Baik. Sekarang ini adalah mil'aqatu apa? Mil'aqatu. Mil'aqatu itu artinya sendok. Sendok. Ya, kita berbicara tentang perkakas rumah ya. Kemudian perabot rumah ya. Kemudian wahari kirdun. Kirdun itu apa? Sendok. Panci. Nah, panci. Kalau teman-teman punya terjemahan selain bahasa panci ya nanti saja dicocokkan saja. Ya. Tab. Al-mil'aqatu fil kirdi. Nah, mil'aqatu sendok itu di dalam panci. Nah, di dalam panci. Kalau orang Buton bilang bukan panci, belanga ya, orang Ternate Ambon seperti gitu. Tapi kita tidak usah membedakan nama saja. Yang penting kita paham, mengerti insyaallah. Baik. Sekarang yang berikut adalah hadihi baqaratul fallahi. Hadihi baqaratul fallahi. Falah ini artinya petani. Baqarah ini artinya sapi. Sapi bukan sapi. Ya, sapi. Ya, ya, surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Baqarah. Baik. Hada anfun wa hada famun. Ini adalah anfun wa hadhihi famun. Anfun itu artinya hidung. Wa famun artinya mulut. Mulut ini hidungnya. Taib. Ini anggota tubuh sedikit. Taib. Semoga dimudahkan. Jadi kalau teman-teman pecinta bahasa Arab kurang paham nanti tulis saja di kolom komentar insyaallah. Ya, kita bahas sama-sama. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang yang sempurna. Taib, lanjut. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Nah, ini adalah udunun telinga, wahadihi dan ini ainun mata, ainun jariyah. Taib. Sekarang wahadihi yadun dan ini adalah tangan. Nah, wahadihi rijlun dan ini adalah kaki. Taib. Jadi yang ini gambar ini ya, yang pertama ini adalah tangan. Ini adalah kaki. Pertanyaannya kenapa tidak ada tanda ta'amar buto, tanda seperti ini, tapi kok dipakai gunakan hadihi, bukan digunakan hadza, bukan digunakan hadza. Nah, teman-teman bisa menjawab, insyaallah. Kalau bisa menjawab silakan tulis di kolom komentarnya. Kenapa digunakan hadihi bukan digunakan hadza, sementara di sini bukan ada tidak ta'amar butonya yang menunjukkan sebagai perempuan. Naam. Telinga, mata, tangan, kaki kok dipakai gunakan hadihi bukan digunakan hadza. Hadza. Kan kita tahu kalau hadihi itu untuk muannas, untuk menunjukkan perempuan. Kalau hadihi itu menunjukkan laki-laki, ya. Harus ada kalau yang tidak tamar butonya, ya, taib. Sementara ini tidak ada ya, tamar butonya. Taib. Nanti teman-teman silakan tulis di kolom komentar jawabannya. Taib. Kita bahas sama-sama nanti. Taib. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di tamarin, latihan. Kita masuk di tamarin, latihan. Baik. Wahadihi apa? Madrasatun atau mudarrisatun. Nah, ada dua, hati-hati. Mudarrisatun atau madrasatun. Ya, nanti teman-teman tulislah bagaimana teman-teman bisa membacanya, mana yang benar. Nah, nanti teman-teman lihat bagaimana teman-teman bisa membacanya. Ya, nanti tulis saja, pelajari saja. Baik, saya tidak baca ya itu. Nanti teman-teman yang baca, mana yang benar bacaannya. Apakah dia itu mudarrisatun? Naam, atau dia madrasatun? Mudarrisatun
ataukah dia madrasatun? Naam. Apakah dia madrasatun? Nah, nanti teman-teman jawab sendiri ya. Saya mau dimudahkan. Karena ada dua itu, hati-hati salah baca, mana bacaan yang benar. Karena kita sudah pelajari semuanya ya. Baik. Sekarang man hadihi yang kedua. Man hadihi, siapa ini? Jawabannya adalah hadihi ukhtu Abbasin. Hadihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudara perempuannya Abbas. Yang ketiga,